Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan yang kedua, al bintul adibatu tawi atau iku al bintu anak wadon al adibatu kang duweni budi pekerti beradab. Al bintu tawi anak wadon al adibatu kang duweni budi pekerti iku tahtarimu mulyakaken sapa al bintu walidayha ing wong tuwa lorone al bintu wa muallimatiha lan guru-gurune al bintu wa ikhwanaha lan pira-pira dulur lanange al bintu al kibar kang gedhe wa akhwatiha lan wadon-wadone dulur wadone al bintu al kabirati kang gedhe wa kulaman lan saben-saben wong hiya kang utawi man iku akbaru luwih gedhe minha tinimbang al bintu watarhamu lan melasi sapa anak wadon apa al bintu ikhwanaha ing pira-pira dulur lanange al binti asighara kang cilik wa akhwatiha lan pira-pira dulur wadone al binti as-saghirati pira-pira kang cilik wa kulaman lan ing sakabehane wong hiya kang utawi man iku asgharu luwih cilik minhuma tenimbang al bintu. Jadi bahasan bahwa anak perempuan itu dia harus mempunyai sifat yang berbudi pekerti. Tahtarimu walidayha wa mu'allimatiha wa hnaha. Nah, salah satunya adalah memuliakan kedua orang tua. Salah satu bentuk bahwa anak perempuan itu berbudi pekerti atau punya adab yaitu memuliakan orang tua. Apa-apa yang diberitakan orang tua, kalau itu memang baik, maka lakukan. Kalau misalnya tidak ada bantahan, kalau misalnya mau berargumen saja, tapi tidak boleh kemudian membantah. Wala taqul lahum uff, bahkan tidak boleh mengatakan atau apa, intinya membantah orang tua. Kemudian wa muallimatiha, kemudian guru-gurunya, wa ikhwanaha, kemudian dulur-dulurnya al bintu, saudara laki-lakinya al bintu yang besar atau saudara perempuannya yang besar juga, atau wa kullu man hiya akbaru minha, atau orang lain yang mana orang lain itu lebih besar usianya, misalnya lebih senior misalnya, maka tetap kita harus hormat, tetap kita harus respect, meskipun mungkin secara zahir, secara kasat mata mungkin dia lebih posisinya di bawah kita secara akal atau secara ekonomi atau secara apapun, tetap kita harus wa kullu man hiya akbaru minha, kita harus tahtarimu walidayha. Kita atau anak perempuan ini harus memuliakan siapapun, bahkan yang lebih tua darinya, tidak melihat statusnya, tidak melihat baik buruknya, tidak melihat laki-laki perempuan, tidak melihat apanya, pokoknya selagi dia lebih besar, dia saudara kita atau apa, kita harus hormat padanya. Watarham ikhwana hasyur, kemudian juga kepada saudara-saudara kita yang kecil. Wa akhwati hasyghirah, kemudian dulur wadon juga yang kecil, siapapun itu, baik itu saudara kandung ataupun saudara sepupu, atau misalnya wa kullu man hiya asgharu minha, atau misalnya orang lain yang dia lebih kecil dari kita, baik itu usianya, baik itu keilmuannya, baik itu strata sosialnya atau apapun, kita tetap harus memiliki sifat memuliakan. Nah, wa tasduqu fi kalamiha, kemudian watas duku fi kalamiha, watas duku lan jujur sapa anak wadon fi kalamiha ing dalem omongane al bintu. Kemudian apa yang dikatakan juga harus jujur, harus benar. Wa tatawadhu ulan andap asor sapa al bintu li ghairiha maring liyane anak wadon. Juga harus tawadu kepada siapapun,
nggak boleh kita merasa hebat, nggak boleh kita merasa lebih memiliki, nggak boleh kita merasa lebih apa. Kita harus tetap tawadhu, karena apa-apa yang kita punya saat ini itu murni karena pemberian Allah. Sewaktu-waktu bisa dicabut. Makanya perlu tawadhu. Wala ta'jabu lan ora gumun binafsiha kelawan anak awak dhewe al binti. Kemudian enggak gumun, enggak ya enggak sombong lah ya. Wala ta'jabu binafsiha, pada diri sendiri, mentang-mentang dia anak orang yang hebat, mentang-mentang dia bisa, temannya belum bisa, kemudian merendahkan temannya. Mentang-mentang dia hebat, kemudian teman-temannya ketinggalan, kemudian meremehkan temannya. Enggak boleh, harus tawadhu. Wala ta'jabu binafsiha, kemudian tidak ngumunaken, tidak ngumun terhadap dirinya sendiri. Watasbiru alal adza, kemudian harus sabar terhadap apa-apa yang diberikan Allah, baik itu penyakit ataupun apapun. Wala tuhibbul ghadaba, lan ora seneng sapa anak wadon al ghadaba ing muring-muring, tidak gampang marah. Wasyaqwa lan madul-madul, ya enggak madul-madul. Marah-marah ini ya karena tadi kita enggak tawadhu, kita apa, makanya kan madul-madul itu ya gampang ngelaporno, gampang wadul iki si A itu begini, si B ini begini, itu wadul. Wala tuqati'u, lan ora mutusaken sapa anak wadon al banati ing anak wadon. Wala tukhasimu, lan ora misui sapa anak wadon ing banat. Misui tidak berkata corok, tidak misui kepada sesama teman, tidak memutus tali persahabatan hanya karena suatu yang sepele, tidak boleh. Watas tahilan isin sapa wadon antakmala kopihan, antakmala ingin to ngamal sapa agawe sapa albinta kopihan ing perkara Allah isin kalau dia berbuat salah, bukan kemudian bangga, tapi dia malu terhadap apa-apa perbuatan yang salah, perbuatan yang jelek. Walau kan wahda, senajan itu sendiri, meskipun tidak dilihat orang lain, tapi Allah tahu. Li'annaha takhafu rabba, karena setuhnya takhafu al bintu rabbaha ing pengarane pintu, karena memang dia itu takut kepada Allah. Wa tasma'u nasaiha walidahi, kemudian mendengarkan nasihat-nasihat kedua orang tua. Mu'allimatiha, mendengarkan nasihat guru-gurunya. Wa tulazimul adaba, kemudian netepi anak wadon al adaba ing tata krama fi kulli halin, dalam keadaan apapun. Jadi tata krama itu ya dalam hal apapun, kepada siapapun harus bertata krama. Hinama takulu, ing dalem nalikane mangan sapa anak wadon, autam syuta wa mlaku sapa anak wadon, auta takallama autanama, baik itu makannya, berjalannya, ngomongnya atau tidurnya, itu juga harus dijaga. Makannya, jalannya, ngomongnya, dan tidurnya. Ya kak ya. Gimana kak? Kakak mendengarkan deh. Jadi harus jadi al-bintul adibah, anak yang berbudi pekerti kepada siapapun, tidak hanya kepada orang tua, tidak hanya kepada orang guru, tapi kepada saudara, kepada orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda dari kakak. Nah, oke kak, siap kak? Siap.